Nakal. Udah senarisannya orang lebah jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah masjid Al-Aman yang maupun jamaah di Kerbigalu. Sebelum hari berubah ada beberapa hal. Umuman yang pertama, pemasukan infak Jumat yang lalu sebesar Rp482.500. Kuota donatur Rp1.309.000, jumlah Rp1.791.500, pengeluaran Rp750.057. Kami atas nama Masjid Al-Manaf kami menjaga Muhammad. Semoga amal para jamaah mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, pengajian Jumat malam seperti biasa pada malam Jumat tilawatil Quran visi Al-Ustaz Haji Muhammad Nasruddin Zia waktu bacaan malam. Pengajian Jumat malam seperti biasa pukul 12:30. Pengajian Jumat malam visi Al-Ustaz Haji Muhammad Ghazali MSI waktu bacaan malam. Pengajian akhir pagi seperti biasa pukul 5:30 sampai selesai visi Al-Ustaz Haji Muhammad Imam Rasul. Selanjutnya pada ini juga selaku imam dan khatib Al-Ustaz DRS Haji Muhammad Zaini. Sini yang kita sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana cewek anak lewat isi deh. Kadang-kadang ada terapot. Anda deh. Oh, oke, 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 Alhamdulillah alladzi amarna bi taqwal istiqamah fi dinil Islam wa arsyadana ila ta'atillahi wa rasulihi wa na'mal a'mal shalihat wa nasayyiba sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya nasu taqullah ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Allahumma hamdana bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, kita jangan lupa kita Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersama nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan Jumat bersama di masjid. Mudah-mudahan kita merupakan baik dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala beristiqomah dalam agama Islam, kemudian menjaga keimanan kita, keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu semua menjadikan bagian dari kehidupan kita. Sebagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersyukur, mudah-mudahan kita bersyukur ini atas banyak nikmat karunia yang lainnya kita syukur bersama. Ma'asyiral muslimin, kita jamaah Jumat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak pernah lupa untuk mahabbah kepada Muhammad SAW. Di saat kita bersalah kepadanya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sebagai materi sama yang disampaikan semuanya, untuk selamatkan takwa kita atas para umat kepadanya. Kita jalani perintah Allah Rasul dan Rasul kepada kita tinggalkan Rasulnya yang sesausianya. Salam Allah Ta'ala memberikan kepada kita pesan takwa ini, harapannya adalah kita selalu sebagai orang harapkan sehingga yang kita perlukan kita terus berdoa Allah benar Allah menjadikan dari kita ini seorang hamba yang selalu mengambil kepada Nabi ikhlas memahami ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta jauh dari segala kesyirikan yang Allah tidak menghendaki dalam mudah-mudahan demikian ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita semuanya jalan yang benar dan bahagia dunia. Ma'asyiral muslimin, sejak Jumat yang dimuliakan Allah. Kita sudah berada di bulan tahun 2025. Sudah kita tinggalkan tahun 2024 yang lalu. Memiliki makna apa yang pernah kita perbuat di saat kita ada di tahun 2024. Kemudian kita menapaki lembaran-lembaran baru di tahun 2025 ini. Artinya usia kita sebenarnya semakin berkurang dan kita harus menggunakan memanfaatkan waktu itu untuk yang sebaik-baiknya. Itu adalah dapat berikan satu bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut menyadari bersama bahwa tugas kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita itu berkiblat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah olehmu Allah Tuhan yang telah menciptakan
orang-orang sebelum kamu akan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah cerita baik kamu Allah Subhanahu wa taala mengatur segala kisah kehidupan yang ada di alam ini, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Segala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kepentingan manusia. Karena itu akan mata hati manusia itu memahami sepenuhnya apa yang harus dilakukan tugas pokok dalam hidup ini, yaitu mengabdi dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu semua perlu kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pula pesan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya kepada Allah saja. Sebelum adalah sudah diperintahkan dari mulai Nabi Adam alaihissalam hingga sampai sekarang ini, Allah memerintahkan manusia akan beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringi dengan larangan dan perintah agar kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita yang berdoa untuk kita mengamalkan sebaik mungkin. Dan dalam Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan dengan cara berarti sebagaimana kita minta ihdinas shiratal mustaqim. Selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus hingga sampai untuk kebahagiaan dunia maupun nanti pada Allah Subhanahu wa taala. Para saudara muslimin, kita jangan lupa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi Adam dan masalah salam itu, semua para risalah Allah selalu pesankan akan semua itu ditujukan pada manusia, agar manusia itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 16 dengan Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibrahim qala liqaumihi a'budullaha wattaqu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ia berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah semata dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Mana saudara muslimin yang berjumpa ya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah nabi yang dipilih Allah Subhanahu wa taala termasuk ahlu tauhid yang selalu menunjukkan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi dan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu digambarkan dengan perintah itu tertuju kepada umatnya. Berarti di dalam Al-Quran digunakan untuk umat-umat manusia sedunia ini. Kemudian ini perlu dijadikan pemahaman, yaitu dzalikum khairul lakum. Yang demikian inilah adalah yang lebih baik bagi kamu. Maaf saudara muslimin, jangan lupa dan jangan maaf. Dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wastanibu at-taghut faminhum man hadallaha wa minhum man haqqat 'alaihi fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzirin. Nek pikir di Jakarta sih Mak ya. Dan sesungguhnya Rasulullah dia sembah Tuhan. Maka di antara umat-umat itu ada orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula di antara mereka ini orang-orang yang mati akan adanya kesesatan baginya. Maka berjalan kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasulullah Subhanahu wa taala. Maka saudara muslimin kita jangan jumpa ya dengan Allah. Patutlah kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan umat yang terakhir dari umatnya Nabi Muhammad SAW dan kita kami. Dan kalimat kalimat syahadat itu masalah kita. Itu membuktikan bahwa pengabdian kita kepada Allah Taala pun juga mengikuti jejak yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Dan ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini ada dalam garis dan juga Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara yang lainnya pun ada yang mendapatkan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur ada di dalamnya itu. Mudah-mudahan dengan demikian ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan terbaik bagi kita juga sampai dengan dunia ini berada dalam urusan hati sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin kita jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan bersama jiwa kita itu harus jadikan pribadi orang yang Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah perhatikan surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin illa qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi orang-orang laki-laki yang mukmin dan tidak patut pula bagi orang-orang perempuan mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada baginya mereka itu pilihan yang lainnya tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya maka sungguhnya dia telah sesat dan dalam kesesatan yang nyata. Masyaallah muslimin jangan jumpa di dalam Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita sebagai Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan hidup ini, yaitu berupa maklumat bagi orang bertakwa Allah Subhanahu wa taala dari Alkitab Al-Quran ini adalah kitab yang sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Karena itu adalah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk jalan ini agar manusia itu tetap berada dalam garis syariat Allah Subhanahu wa taala dan bertuju kepada kepentingan pribadi kita selama dunia ini di atas syariat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bagi mereka itu ada pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jangan lupa ya jangan lupa. Itulah bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan hidup yang lurus itu. Kita sampai untuk surga Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari pedoman yang Allah berikan dari firman Allah berupa Al-Quran, serta kita patut mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lihat pasal ayat 7 dalam petikannya. Wa ma ataakumur rasul faquluhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah amat keras akan hukumannya pada orang-orang yang mau mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Masyaallah muslimin jangan jumpa ya dalam pertemuan. Hadis Rasulullah SAW berkata, "Faman ata'ani faqad ata Allah." Maka barang siapa taat pada kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ia adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita harus berada dalam garis yang Allah berikan itu, agar amalan yang baik, amalan yang hasanah itu selalu kita awali dengan kalimat-kalimat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti basmalah, yang mudah-mudahan dengan demikian ini amalan kita akan mengantarkan kita masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jangan jumpa ya dalam pertemuan. Bagaimana dalam asbab nuzulnya surat Al-Hasyr ayat 7 ini? Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu hastata'tum wa ma nahaytukum anhu fastanibu." Hadis Bukhari Muslim. Apabila aku perintahkan kepada kamu sesuatu itu,
maka kerjakanlah ia menurut kemampuan kalian semuanya. Dan apa yang aku larang kalian, maka Allah Subhanahu wa taala itu tinggalkanlah yang sejauh-jauhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah pesan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi penuh dan Allah Subhanahu wa taala tentunya yang menggambarkan demikian ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu catatan dari kekasihnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min dhanbi fastaghfiruhu innahu Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa barik 'ala nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, fa ya rasulullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin mari kita bersama Allah Subhanahu wa taala masih selalu sayang dan bimbing kepada semua. Insyaallah mudah-mudahan itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ketulusan ikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama segala kebaikan di kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan mengantarkan kita ini untuk sunnah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jazakumullah khairan. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala malaikatil wa amin bil muslimin wa amin wa ajma'in. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbi ij'alni min muslimin Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna warzuqna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.